Orang beriman pasti diuji, dari ujian lahir sabar, sabar berhak dapat rahmat, dan rahmatlah rahmat Allah yang jamin kita masuk surga. Maka kelak kita ada disapa, salamun alaikum bima sabartum. Apa kata malaikat? Selamat kecek malaikat, kelak nyalami kita. Selamat kecek malaikat, silakan kau masuk surga bima sabartum, karena kesabaranmu diuji oleh Allah waktu di dunia. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraka ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah minal ghulul wal kibar wad dain. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 dan 3 dan seluruh para keluarga besar dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang kami muliakan seluruh pimpinan Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, para orang tua kami, para guru dosen kami, hadir Ayahanda Yohalin MA, hadir juga kami nengok tadi Ayahanda Dr. Saifullah, dan seluruh para guru dosen kami, Dr. Dedi Nopriadi, Buya Nazar, dan seluruh para ustadz-ustadz kami yang kami muliakan. Yang terhormat perangkat pemerintahan, Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan seluruh pengurus masjid, Imam Khatib Bilal Gharim dan seluruh jamaahnya, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, semuanya kami hormati. Semoga kita yang hadir di malam ini senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Bapak Ibu kita datang bertakziah. Takziah yang kita hadiri ini insya Allah ikolah kebaikan. Dan yakinlah setiap kebaikan pasti dibalas Allah dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Janji Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali Allah balas juga dengan kebaikan. Apa balasan kebaikan dari takziah? Kalaulah takziah itu kebaikan. Ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi, man yu'azi akhahu bi musibatin illa kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa, kata Nabi, yang datang menguatkan saudaranya yang dapat musibah, seperti kita insya Allah malam ini, maka kata Nabi tidak ada balasannya kecuali Allah pakaikan baju kemuliaan pada hari kiamat untuk kita. Inilah insya Allah salah satu jaminan pahala datang kita bertakziah, niat karena Allah ingin kita menguatkan keluarga besar. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi, derajatnya hasan.
Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi berpesan, wa kafa bil mauti wa'idhah. Kata Nabi, cukuplah nasihat. Kematian ini jadi nasihat. Kematian ini jadi pelajaran. Kematian ini jadi peringatan untuk kita yang masih hidup. Karena ada dua nasihat. Satu nasihat yang berbicara, itulah yang disebut Al-Quran. Dan ada nasihat yang diam, itulah yang disebut kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu di malam hari ini sama-sama kita bisa ngambil pelajaran hakikat kematian yang itu pun akan sampai kepada kita. Tugas kita bukan matinya yang kita takutkan, tapi tugas kita mempersiapi bekal mati itu yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami berdiri di sini memberikan nasihat ini sesungguhnya khusus untuk diri kami pribadi. Dan mudah-mudahan insya Allah jadi penguat kepada keluarga besar. Sekaligus jadi pengingat untuk kita yang hadir malam hari ini. Tapi sebelum nak mulai ceramah ke Pak Bu, izinkan kami sekali berpantun. Boleh Pak Bu? Dari Rawa Makmur ke Anggut Bawah. Nampaknya tidak serempak cakepnya. Kami ulangi. Dari Rawa Makmur ke Anggut Bawah. Singgah ke pasar beli KP-KP ke Tenggiri. Iko kami lah mulai nak ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga besar khusus. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Dan itu insyaallah jadi penguat untuk keluarga besar, istri dan anak menantu cucu dari almarhum bapak kita, orang tua kita, Bapak Dr. Randus Supratman MSI. Apa Allah berfirman, "Ma li abdil mu'min indi jazaun." Tidak ada, kata Allah, balasan buat hambaku yang beriman, kata Allah. Iza qabattu safiyahu min ahli dunya. Ketika orang yang di dunia iko yang dia cintai ku ambil, kata Allah. Ku matikan maksudnya. Summah tasabah. Kemudian dia, kita yang ditinggalkan dari orang kita cintai ini, kita sabar, illal jannah. Tidak ada balasan kecuali sorga. Apa maksud dari hadis qudsi kau Pak Bu? Iko insyaAllah bisa jadi penguat untuk keluarga besar. Ada janji Allah untuk kita Pak Bu. Kata Allah, tidak ada balasan buat hambaku yang beriman. Ketika orang yang kita cintai di dunia ini dimatikan, diambilnya oleh Allah, dimatikan. Dan itu pasti berat. Tapi kita sabar. Apa janji Allah? Maka Allah pastikan keluarga besar balasannya sorga. Almarhum Bapak Ibu, almarhum belum tentunya dapat jaminan sorga. Tapi kita baik sangka dengan amal-amalnya, almarhum insya Allah dapat rahmat Allahnya masuk sorga. Keluarga besar sabar walaupun berat, dipastikan Allah sorga. Tapi memang Pak Bu, sabar dari ujian berpisah orang yang kita cintai itu, ya Allah, berat luar biasa. Maka kematian terberat itu Pak Bu, kapan? Ketika suami yang meninggal, ketika orang tua yang meninggal, itu kematian terberat. Kenapa? Karena ada sahabat Pak Bu, ketika orang tuanya meninggal, itu sahabat pun nangis sejadi-jadinya. Sehingga sahabat yang lain ngasih nasihat, alaika bisabri, hoi sabar, jangan nangis. Kan Nabi ngajarkan sabar. Apa kecek sahabat kau Pak Bu? Bukan kematian orang tuaku yang kutangisi. Lah terus kau ngapa nangis? Yang kutangisi itu hilangnya tengah-tengah pintu sorga dari hadapanku. Itu yang kutangisi. Bukan matinya. Tapi kehilangan tengah-tengah pintu sorga. Kenapa? Karena Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu kecek Nabi, tengah-tengahnya pintu sorga. Pintu tengah sorga. Artinya pintu yang paling mudah dimasuki, namanya pintu tengah. Itulah lewat orang tua. Maka mati orang tua, berarti Bapak Ibu kehilangan ridhonya lagi. Kenapa? Kita tidak bisa lagi berbakti kayaknya.
Kita tidak bisa lagi nak nyenanginya. Kita tidak bisa lagi nak nuruti apa keinginannya. Maka kematian terberat, kematian orang tua. Kematian terberat, kematian suami. Kenapa? Karena suami pemimpin dalam rumah tangga. Suami penanggung jawab dalam rumah tangga. Suami tempat berlindung perkara dunia dalam rumah tangga bagi istri. Maka kematian terberat, kematian suami. Dia pemimpin, berarti mati suami kita, kehilangan pemimpin. Dia penjamin nafkah, berarti tidak ada lagi yang jamin nafkah kita. Maka kematian terberat, kematian suami. Di bawahnya yang paling berat siapa lagi? Apalagi yang mati bawah? Yang meninggal yang berat itu anak. Kenapa? Karena anak sendiri Allah sebut salah satu perhiasan bagi kita orang tua. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak itu perhiasan bagi kita orang tua di dunia. Anak harapan, anak cita-cita. Maka kehilangan anak, kehilangan perhiasan, kehilangan harapan, kehilangan cita-cita. Maka kematian terberat adalah kematian anak. Itulah tingkat kematian terberat orang tua, suami, anak. Yang paling ringan kalau yang mati itu bini. Betul tak itu ibu? Betul tak Pak? Jawablah Pak. Betul. Karena menurut survei kok Pak, kenapa dia lebih ringan? Karena betapa banyak suami ketika meninggal istrinya, mohon maaf, begitu mudahnya nak kawin lagi. Artinya agak lebih ringan dibanding kematian suami. Tengok ibu-ibu kita bandingkan. Ibu-ibu kalau meninggal suaminya, jarangnya nak nikah lagi. Artinya karena berat. Tapi ketika suami meninggal istri, mudahnya nak nikah lagi. Artinya ringan kematian istri. Sepakat dah ibu? Tidak sepakat? Bapak sepakat? Agak ragu nampaknya jawab. Tapi sesungguhnya Bapak yang dimuliakan Allah, kematian itu ujian yang paling berat. Kenapa? Karena kita perhatikan nikmat tu Pak. Nikmat itu terasa kapan? Ketika tidak ada. Ketika nikmat itu ada, jarang kita merasa nikmat itu mahal. Jarang nikmat itu kita sadari betapa manfaat berharganya untuk kita. Contoh nikmat punya suami. Jarang kita betapa merasa kita mahalnya nikmat suami. Akan terasa nikmat suami kapan? Ketika suami tidak ada lagi. Dulu waktu suami masih hidup, mungkin ibu tiap hari ngomeli suami. Betul ibu? Betul kan Bapak? Betul. Giliran suami meninggal, nangis sejadi-jadinya. Waktu hidup nyomel tiap hari, ninggal barunya nangis. Betul kan Pak? Kenapa? Karena nikmat itu memang terasa bukan waktunya ada, tapi terasa ketika nyala tidak ada. Itulah disindir Nabi dalam hadis, nikmatani maghburun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, kata Nabi. Ada dua nikmat kecil Nabi yang sering dilupakan manusia kok. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ketika sehat, jarang kita merasa betapa mahal sehat. Kapan terasa nikmat sehat? Justru ketika sakit. Begitu juga nikmat sempat. Jarang kita mensyukuri nikmat sempat. Kapan terasa? Justru ketika sempit, tak sempat lagi. Nikmat sempat itulah nikmat di dunia. Sempit itulah ketika dikubur. Maka ketika hidup banyak orang lalai. Baru sadar ketika lah sempit masuk di tempat kubur. Maka banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Banyak mereka yang hidup, waktu hidup di dunia tidak nak sedekah. Waktulah sempit, ketikanya mati, baru dia minta, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tunda kematian aku sejenak, atau balikkan ke dunia sebentar aja. Kecil orang matinya minta ke Allah. Kalau dikabulkan oleh Allah, apa janji orang mati kepada Allah? Fasaddaqa, aku janji Allah kalau dibalikkan ke dunia, aku akan sedekah. Kenapa? Waktu hidup dia lupa sedekah.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa permintaan orang mati kepada Allah? Ya Allah, kamilah nengok azabmu, kamilah dengar siksamu. Mohon ya Allah, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia sebentar aja, kata orang mati. Na'mal salihan, kalau dibalikkan kami ke dunia, kami janji akan beramal soleh. Waktu di dunia lupa beramal. Ketika lah mati, lah masuk di tempat yang sempit, baru minta balikkan biar bisa beramal. Artinya Bapak Ibu, nikmat itu memang terasa bukan di saatnya ada, justru ketikanya berkurang atau bahkan menghilang. Maka kepada keluarga besar, yakin Pak Bu, berpisah dari suami, dari ayah, itu ujian terberat. Tapi walaupun berat, ada janji Allah untuk keluarga besar tadi. Kalau ikau ujian berat kau mampu sabar, maka keluarga besar dipastikan sorga. Ngadapi ujian itu Pak Bu, memang ada dua pilihan. Satu sabar, yang kedua tidak sabar. Tapi kalau kita hadapi ujian tidak sabar, maka hasilnya berbanding terbalik kelak ketika kita hadapi ujian dengan sabar. Sabar tidak sabar, yang mati tidak akan bakal hidup lagi. Sabar tidak sabar, yang mati tidak bakal hidup lagi. Tetapi ketika kita milih tidak sabar, apa yang akan terjadi? Kita akan rugi berkali-kali. Sudahlah kita berpisah dengan orang kita cinta, berpisah dari ayah, berpisah dari suami, berpisah pula kelak kita di akhirat selama-lamanya. Harusnya ikut musibah jadi rahmat, malah berubah kelak bisa jadi laknat. Harusnya ikut musibah kita dapat pahala, malah berubah kelak bisa jadi murka ketika kita hadapi musibah dengan tidak sabar. Kita marah-marah ya Allah, maka tadi musibah yang harusnya rahmat malah terbalik jadi laknat. Maka berarti pilihan datang musibah, walaupun pasti berik ke musibah Pak. Berik, kami yakin keluarga besar. Berik berpisah dari orang kita cinta. Tapi satu pilihan ketika musibah datang, wajib sabar. Maka kaji kita malam hari ke Pak Bu, bagaimana cara biar bisa sabar? Ada Pak sabar di situ Pak? Pak Sabarudin ada? Oh lah Pak, ya, alhamdulillah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka kaji kita bagaimana cara biar bisa sabar. Khusus ketika kita datang ujian. Pertama Bapak Ibu, rumus sabar itu sendiri Allah sendiri yang ngajarkan. Wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kata Allah kepada mereka yang sabar. Kabar gembira orang sabar itu apa? Surga untuk orang sabar. Tapi Allah sebut ciri orang sabar. Siapa kata Allah? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika ditimpakan musibah kepadanya. Qalu, mereka yang dapat musibah ini berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami punya Engkau ya Allah, dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Iko kalimat yang sering disebut namanya istirja. Istirja itu pengembalian sekaligus pengakuan kepada Allah. Balikkan musibah kepada yang ngasih musibah. Akui dulu bahwa almarhum memang bukan punya kita. Kalimat iko Bapak Ibu ringan nampaknya, tapi berat ketika musibah ada kayak kita untuk mengucapkannya. Kapan kalimat iko berat diucapkan? Ketika dapat musibah. Kalau musibah bukan kayak kita, gampang ngecek innalillah tuh Pak. Diumumkan di WA grup, yang meninggal si A bin si A, bukan orang yang kita cintai, itu yang meninggal. Gampang kita ngetiknya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan tidak pakai ngetik lagi, stiker, selesai kita. Tidak litak-litak lagi ngetik kita. Diumumkan di masjid, meninggal si A bin si A. Ketika orang yang meninggal itu diumumkan bukan orang kita cintai, gampang kita ngecek innalillah. Tetapi Pak Bu, ketika yang meninggal orang yang kita cintai, entahkah suami, entahkah ayah kita, entahkah anak kita, entahkah siapapun orang kita cintai, itu yang meninggal. Demi Allah, berat kita nak bisa ngecek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi berat wajib kita ucapkan agar Allah menggolongkan kita orang sabar. Karena Allah yang sebut siapa orang sabar. Ketika dikasih musibah, dia akui innalillah, memang iko punyamu ya Allah.
Karena memang Bapak Ibu Allah lah umumkan. Allah lah umumkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa Allah berfirman? Punya Allah galo di langit, di bumi, ke isi-isinya. Dah ada punya kita Pak Abu. Allah lah umumkan itu bahwa segala di langit, di bumi itu punya Allah. Termasuk siapa? Itulah suami kita, itulah ayah kita. Semuanya hakikatnya Allah umumkan punya Allah. Maka ketika datang musibah, akui dulu ikut punya Allah. Maka almarhum bukan punya suaminya, bukan punya istrinya. Almarhum bukan punya anak-anaknya. Almarhum akui dulu innalillah. Karena hakikatnya Pak Bu, segala kau punya Allah. Dan itu Allah tampakkan pakai dalil akal gitu Pak Bu. Dari lahir Allah tampakkan biar kita bisa ngambil iktibar. Tengok dari lahir. Allah tunjukkan kita. Segala kita Pak Bu. Dilahirkan dalam kondisi tak berbusana. Telanjang bulek bahasa Bengkulunya. Entah ngapa disebut telanjang bulek. Apalah hubungan telanjang kek bulek itu. Maka disebut bulek. Padahal tidak buleknya tu. Artinya dari lahir Allah tampakkan bahwa kita kau tidak pernah punya apa-apa. Nak mak yang melahirkan kau kaya, apapun tidak punya kaya, tapi anaknya lahir sama pasti telanjang boleh. Artinya, oh Allah nak tunjukkan kita kau sebenarnya tidak pernah punya apa-apa. Sampai mati tengoklah Pak. Tidak ada yang kita bawa apa-apa. Mana harta yang kita simpan justru tidak dibawa. Ibu nyimpan duit di bawah batu giling. Mati ibu. Apakah duit bawah batu giling tadi dibawa? Tidak. Batu gilingnya pun tidak dibawa. Justru yang disimpan tadi Pak Bu, dipakai lagi ke laki kita, kawin lagi. Maka ibu hati-hati kalau nyimpan duit. Itu Kak judulnya di film tuh, menyiapkan duit untuk istri untuk suamiku. Nah itu judulnya. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah, justru yang kita bawa yang bukan kita simpan. Yang bukan ada kayak kita, itu yang kita wakafkan. Itu yang kita zakatkan. Itu yang kita infakkan. Justru itu yang menyelamatkan. Yang bukan dengan kita. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, rumus sabar pertama, akui dulu. Ya Allah, almarhum memang punya engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah ingatkan, kaifa takfuruna billah, kata Allah. Kenapa kau kufur kepada Allah? Kenapa nak marah ke Allah? Kenapa ingkar ke Allah? Kuntum amwatan, kata Allah. Lah kamu dulu kan dah ada, kata Allah. Kita dulu Pak Boy dah pernah ada. Almarhum juga dulu dah ada. Istri almarhum dah ada. Segala kita dulu dah pernah ada. Kuntum amwatan, kata Allah. Maka dah usah marah ke Allah. Tapi kita yang dah pernah ada, fa'ahyakum, Allah hidupkan kita, maka jadilah kita ada. Tapi habis itu, summa yumitukum, habis kita dihidupkan, kita dimatikan. Itulah berlaku yang kedua untuk almarhum. Tapi ada janji Allah, summa yuhyikum, kemudian habis dimatikan, kita dihidupkan lagi kelak oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Kita kelak balik sama-sama kepada Allah. Maka Bapak yang dimuliakan Allah kepada keluarga besar, ayo akui dulu bahwa almarhum memang bukan punya kita, segalanya titipan. Maka suami titipan, istri titipan, anak titipan, jabatan titipan, pangkat titipan, segalanya Pak Bu titipan. Maka orang beriman pasti sabar. Kenapa? Nyo sadar ikut titipan. Maka siapa orang yang paling hebat imannya? Mohon maaf Ibu, menurut survei kecil-kecilan kami, ternyata yang paling hebat imannya itu ternyata bukan ibu-ibu. Siapa? Bapak-bapak. Sepakat Ibu? Kenapa? Karena bapak beriman sadar sesungguhnya ikut titipan galau. Terbukti tengok ketika istrinya meninggal. Tengok ketika istrinya maaf meninggal duluan, gampang bapak-bapak tu nak nikah lagi. Kalau ditanya ngapa bapak cepat nak nikah lagi, nya pasti jawabannya apa? Istri kan cuma titipan. Maka dia akan cari titipan baru. Maka makin banyak titipan, makin elok dah Pak. Makin elok kalau berani. Tapi bandingkan ke ibu-ibu. Tengok ibu-ibu ketika suami meninggal tadi, beratnya nak nikah lagi. Kenapa? Karena ibu merasa memiliki. Ibu lupa suami cuma sekedar dititipi. Maka siapa yang paling hebat iman? Bapak apa ibu? Lah bapak tadi, bukan ibu.
Karena bapak-bapak tidak pernah merasa memiliki. Iko rumus sabar pertama, akui dulu di hadapan Allah. Ya Allah, innalillah, almarhum pun punyamu. Yang kedua, Pak Bu, rumus sabar. Bahwa yakinilah iko yang terbaik takdir Allah untuk almarhum dan untuk kita segala. Yakinlah bahwa almarhum meninggal bukan karena sakit. Kamin sahihin mata di ghairi illah. Karena kita bisa ambil pelajaran betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Betapa banyak sebaliknya orang sakit tak mati-mati. Didoakan mati pun tak mati. Disumpahi mati tak mati. Kan ada anak muda tu pakai kenapa rongak. Itu kalau rongak lewat di gang, orang tua nyumpah, matilah kau cepet. Ternyata yang disumpah nak mati, yang nyumpah mati duluan tadi. Kenapa Babu? Karena orang beriman yakin bahwa kematian bagian takdir Allah, bahwa kematian tidaklah datang karena sakit. Banyak Allah tampakkan di akal untuk kita. Ustaz kita Fuad Muzakkar Siregar lagi khutbah di Masjid Raya, Pak. Lagi khutbah di Masjid Raya, sehat, meninggal. Ya Allah, kematian yang indah. Ada daerah Hibrida ujung sedang sholat isyraq, sedang sholat suruh. Habis pengajian ahad. Kemudian dia sholat lagi tegak, meninggal. Ya Allah. Sehat. Allah tampakkan. Di rumah sakit M. Yunus tu Pak Bu. Yang nunggu pasien yang justru meninggal. Nyo sakit, nyo tunggu. Dibentang nyo tikar, si sehat kok. Tidur kok kisah nyata kok Pak. Kisah nyata kok. Nyo tidur di bawah, gelar nyo tikar. Yang sakit tidur di kasur, di atas. Ketika menjelang subuh, petugas kebersihan bangun yang di bawah. Pak bangun, nak digulung tikar dengan maksud nak dipel ruangan. Apa yang terjadi? Dibangunkan, yang sehat tidur di bawah, mati Pak. Tidak bergerak, matinya. Sampai kininya mati. Bayangkan. Logikanya Pak Bu, harusnya siapa yang duluan mati kalau mati itu pakai sakit? Justru yang di atas tadi yang sakit. Tapi tidak, seolah-olah Allah nak tampakkan, nak ajarkan kayak kita bahwa kematian bukan datang karena sakit. Iko kisah juga sering kami ceritakan Pak Bu. Seorang ayah Pak Bu, di rumah sakit M. Yunus. Anaknya 5 lah berkeluarga galau. 1 dari 5 anaknya itu kawan kami kebetulan. Jadi kata dokter, banyakkan doa, kamilah berusaha. Tapi ternyata ayahnya tidak meninggal. 2 bulan Pak Bu. Dokter juga heran, ngapa tidak mati-mati? Akhirnya karena 5 anak beranak, kok kasihan dengan ayahnya, sepakatlah musyawarah, cak mana kalau panggil kita Pak Imam. Itu kisah kok Pak. Karena kawan kami kok dari 5 anak kok kawan kami 1. Akhirnya sepakat berunding, karena kasihan dengan ayahnya kok, ceritanya 5 anak beranak sepakat di mananya tinggal bawa imamnya masing-masing. Karena lah berkeluarga galau, lah beda tempat rumah. Nah, kawan kami tadi ngajak kami, karenanya kawan. Wan, malah tolong bantu ke rumah sakit, doakan mbak kami biar dicepatkan kematiannya. Itu karena kasihan dengan ayahnya. Untung kami malam tidak baca. Karena ada acara tu Pak Bu. Akhirnya Pak Bu tidak tahu siapa yang diajaknya. 5 imam, 1 anak, 1 imam, 1 anak, 1 imam, 5 imam singkat cerita. Kumpullah di ruang pasien tanpa sepotong dokter. Apa kerja imam tu? Cerita kawannya baca Yasin di situ. Habis itu selesai mendoakan biar ayahnya dimudahkan matinya. 5 imam kok. Ditalkinkanlah ayahnya, dibacakanlah Yasin, kemudian doa. Selesai balik imam. Habis itu Pak Bu, belum 3 hari dah setelah itu kawan kami ngecek. Wan, untung kau tidak pagi malam itu. Lah ngapa? Pak Imam yang ambo ajak untuk doakan Mbak Ambo biar cepat mati itu. Lah matinya kini Wan. Jadi imam 1 dari 5 imam itu ternyata Pak Bu mati duluan. Mbak yang didoakan ke ayah kau tadi ternyata tidak meninggal. Jadi pelajaran kayak kita yang sakit tuh ternyata tidak meninggal. Justru yang berdoa meninggal. Apa pelajaran dari akal untuk kita? Bahwa yakinlah kematian bagi orang beriman bukan karena sakit. Itu yang wajib kita yakini kepada almarhum. Agar kelak kita jangan pernah ngecek wala takullau. Jangan pernah ngecek jikalau. Karena ngecek jikalau itu haram Pak. Jikalau, andai kata, umpamau, seandainya, belum manau, tuapau, anak limau, bangau galau. Coba kemarin jangan ke Bandung. Coba ke Jakarta aja.
Coba disiko aja, berandai-andai dengan takdir. Kau hukumnya haram, ngapa? Tuftahu a'malu syaitin, menjadi pembuka diri kita dengan setan. Maka yakinlah kematian almarhum bukan karena sakit. Justru bersyukur almarhum meninggal di awal sakit. Karena ada kata ulama tuh Bapak, Imam Albani. Dalam kitab Ahkamul Janais beliau sebutkan, apa? Salah satu tanda mati husnul khotimah, kata beliau. Salah satunya apa? Diberi Allah sakit sebelum mati. Maka ulama itu sepakat kalau baca kita milih, lebih baik mati itu diawali sakit daripada mati mendadak di luar ibadah. Kalau mati mendadak dalam ibadah itu tentu puncaknya mati, nikmat yang paling nikmat. Tetapi kalau di luar ibadah, maka lebih enak kita meninggal itu sakit dulu baru meninggal. Daripada tanpa sakit meninggal. Kalau baca milih. Kenapa? Karena ada hadisnya. Yang disebut Nabi, ma yusibul muslimin wasabin walahamin walahaza hatta saukah yusakuha. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang diberi oleh Allah ujian sakitnya, walaupun sakitnya cuma tertusuk duri. Berapalah sakit tertusuk duri? Tapi sakit yang ringan itu dijamin Nabi dua, gugurkan dosa, naikkan derajat. Khutta anhu watiyatu, Allah hapuskan dosa-dosanya selama sakit dan sabar, dan menaikkan derajatnya. Artinya Bapak Ibu, Allah itu sayang kayak kita. Kita kok banyak dosa, jadwal matilah nak tiba, dosa masih ada. Maka Allah kasih sakit untuk gugurkan dosa. Maka sakit itulah kenapa disebut Imam Albani tanda husnul khotimah, sayangnya Allah. Sebagaimana ditampakkan itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sebelum meninggal, kekasih Allah aja diberi ujian sakit yang paling sakit 3 hari 3 malam Nabi sakit. Tapi sakit Nabi bukan gugurkan dosa, karena Nabi dijamin Allah maksum, Nabi tidak berdosa. Apa pelajarannya? Kekasih Allah Nabi Muhammad SAW aja sakit, apalagi kita. Nabi tidak berdosa, kita banyak dosa. Maka Allah akan kirim sakit untuk kita gugurkan dosa. Maka itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka kepada keluarga besar, rumus sabar yang kedua, yakinlah ikut kematian takdir terbaik almarhum. Ingat, mati bagian dari takdir Allah. Tugas kita mengimani takdir, rukun iman yang keenam. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Ali Imran 145. Apa Allah ajarkan kepada kita? Tidak ada yang bernyawa itu mati, kata Allah, kecuali atas izin Allah. Sampailah kitab ajalnya. Itulah berlaku ke almarhum. Jadi kenapa almarhum meninggal? Atas izin Allah. Kenapa kita malam hari kau masih hidup, belum meninggal? Karena Allah belum mengizinkan kita meninggal. Jadi almarhum meninggal atas izin Allah. Kitab muajjalah, lah sampai kitab ajal yang telah Allah tetapkan. Jadi bukan karena sakit, bukan karena tua. Almarhum berumur 68. Ada 69 di sini Pak. Mana Pak? Angkat tangan. Ya Allah. Harusnya siapa yang meninggal kalau berdasarkan umur Pak? Jangan. Bukan, biar kita sama-sama memahami kok Pak. Kalau berdasarkan umur, masih banyak yang lebih tua dari almarhum. Kok tidak meninggal? Belum kitab muajjalah, belum sampai kitab ajalnya. Maka At-Taghabun ayat 11 apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada satupun musibah yang datang kecuali atas izin Allah. Maka yakinlah kepada keluarga besar, almarhum meninggal bukan karena sakit. Almarhum meninggal satu atas izin Allah. Almarhum meninggal kitab muajjalah sampai kitab ajalnya. Kitab ajal itu yang dikatakan Nabi la tertulis. Kapan ditulis oleh Allah? Kapan ditetapkan oleh Allah? Sebelum Allah ciptakan langit dan buminya, jaraknya 50.000 tahun. Dalam hadis itu Pak Bu kata Nabi, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sana. Apa kata Nabi? Allah telah menetapkan seluruh takdir makhluknya itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan buminya. Ya Allah. Jangankan kita Pak, langit bumi kau aja belum Allah ciptakan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, disitulah Allah tetapkan takdir segala makhluknya. Maka itulah wajib kita imani. Rukun iman yang keenam, mengimani takdir. Artinya Bapak Ibu, kematian itu bagian dari takdir. Maka tadi haram kita berandai-andai dengan takdir.
Maka kematian almarhum yakinlah itulah bagian dari takdir Allah. Takdir Allah tidak pernah salah. Yang salah siapa? Kita yang menilai takdir. Maka rumus sabar ketiga apa? Berbaik sangkalah ke Allah. Karena Allah itu Pak Bu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanna abdi bi, kata Allah. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu Pak Bu, sesuai prasangka kita. Ketika kita berprasangka Allah jahat, ya Allah sesuai prasangka kita. Ketika kita berprasangka Allah maha baik, Allah maha sayang ke hamba, maka Allah sesuai prasangka hambanya. Buruk sangka ke manusia, berdosa, apalagi buruk sangka kita ke Allah. Itulah seburuk-buruknya buruk sangka. Maka kepada keluarga besar yakinlah bahwa itu yang terbaik dari Allah untuk almarhum dan untuk kita. Al-Baqarah 216 apa Allah ajarkan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa kata Allah? Boleh jadi apa yang kita benci, itu musibah benci kita. Tapi apa kata Allah? Itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita suka, tapi nur Allah tidak baik untuk kita. Maka Bapak Ibu, itulah ibarat takdir itu. Ada kadang kita tidak cocok, tapi nur Allah cocok. Ada nurut kita tidak cocok, tapi nur Allah cocok. Nurut kita cocok, nur Allah tidak cocok. Maka rumusnya baik sangko. Biar kita tidak sakit hati, biar kita tidak sedih hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya rumus sabar yang keempat. Jangan pernah nengok musibahnya, tapi tengok siapa yang ngasih musibah. Itu rumus sabar. Kalau nengok musibahnya marah kita pasti ke Allah. Sebanyak itu orang di Merpati 7, ngapa harus aku yang diuji ya Allah? Ngapa tidak orang lain? Ngapa tidak orang depan baik ya Allah? Ngapa tidak orang sebelah baik ya Allah? Marah kita ke Allah kalau nengok musibahnya. Tapi tengok siapa yang ngasih musibah. Itulah Allah. Tidak pantas kita nak marah. Ilustrasinya Pak Bu, ibarat kau ilustrasi. Samalah seperti masuk kita ke sebuah kamar. Kamar kau gelap. Baru masuk kamar yang gelap, kita tidak tahu di kamar itu ternyata ada orang. Baru masuk, kita ditinju bertubi-tubi ke orang dalam kamar. Tapi gelap, kita tidak tahu siapa yang ninju. Ditinju kita, jalabuk, jalabik, jalabuk, jalabik. Tidak ada salah. Kira-kira Bapak Ibu, berang tak ke orang kok? Jawablah Pak. Berang ragu. Berang. Bahkan bukannya berang, balaslah kita. Ditinju tidak ada salah. Tapi sebelum nak balas Pak, kita hidupkan dulu lampu kamar tadi. Ternyata yang ninju kita barusan bapak mertua kita. Kira-kira jadi tak ninju mertua tadi? Pasti tak jadi. Apa maksud ilustrasi kau Pak? Ketika masuk kamar gelap kita ditinju, marah kita bahkan nak balas. Kenapa kita marah? Karena kita hanya fokus ke tinjuannya. Marah kita. Tetapi ketika kita hidupkan lampu, kita tengok oh yang ninju mertua. Maka kita tidak berani nak balas dan tidak pantas nak balas. Kenapa? Kita lupakan tinjuannya, kita tengok siapa yang ninju. Itulah ibarat ilustrasi musibah. Tidak berhak kita nak marah ke mertua. Apalagi nak balas. Karena kita yang salah. Kita salah masuk kamar. Kamar mertua kita masuk ikut. Itu kan cari hal namanya. Maka kau Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pelajaran ilustrasi kau. Itulah kalau kita nengok musibahnya. Pasti marah kita ke Allah. Kenapa aku ya Allah? Kalau kita nengok musibahnya. Tapi tengok siapa yang kasih musibah. Itulah Allah. Allah tidak pernah salah. Karena takdir Allah pasti terbaik untuk kita. Takdirnya tidak salah. Salahnya kita yang menilai. Ibarat Bapak Ibu keluar dari rumah pakai kacamata hitam. Tengah hari legek kita keluar. Apa tengokan kita? Ngapa mendung hari kodak? Padahal hari lagi tengah hari legek. Tapi kece kita ngapa mendung? Ternyata bukan mataharinya yang salah. Yang salah kacamatanya buka, oh baru kita sadar. Itulah ketika kita lah buruk sangka ke Allah, segalanya akhirnya salah di mata kita.
Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kepada keluarga besar, rumus sabar selanjutnya, jangan bandingkan musibah kita kayak musibah orang. Jangan pernah nengok musibah kita kayak nengok orang. Jangan. Kenapa Pak Bu? Karena ada Allah pastikan yang dapat musibah itu bukan kita aja rupanya. Siapa? Yang datang malam itu juga diuji oleh Allah. Cuman bedanya apa kayak kita? Bedanya soal ujian. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 tu, asiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan pernah kata Allah kau ngaku beriman kali dah diuji. Jadi ada jaminan Allah Pak Bu, orang beriman tu pasti diuji. Jadi keluarga besar jangan anggap kenapa hamba yang diuji, ngapa orang lain tidak. Yang lain yang datang malam itu juga diuji. Betul Pak Bu? Bedanya soal ujiannya aja. Maka kata Nabi, la yazalul balaul mu'min wala mu'minah. Tidaklah lepas orang beriman laki-laki maupun perempuan itu akan diuji oleh Allah. Diuji dari apa kata Nabi? Satu, min jasadihi, diujinya dari jasadnya, diuji penyakit. Mungkin kita hari kok ada diuji kayak penyakit tak berkesudahan. Kalau tidak diuji kayak jasad, min malihi, diujinya dari harta. Mungkin hari kok kita susah mendapatkan harta halal. Atau kena dari harta, kita diuji apa? Diuji kita Pak Bu, min waladi, dari anak. Anak tidak sesuai harapan. Ayah orang tua soleh, tapi anaknya tidak soleh. Ayahnya ahli masjid, anaknya maling celengan masjid. Misalnya. Diuji kita dari anak. Kalau tidak dari anak, dari bini. Diuji kita laki dari bini. Ada bini, laki itu diuji. Lah buruk. Bininya hitam, cerewet, bertingkah. Ada tak yang cek itu Pak diuji? Agak berat ujian. Kalau ada. Kalau nak diuji dari bini, diuji dari laki. Kalau nak diuji dari laki, diuji kita dari tetangga. Tidak diuji tetangga, diuji dari mertua. Diuji kita dengan pekerjaan. Hakikatnya kata Allah, sesungguhnya setiap orang beriman pasti Allah uji. Maka kata Nabi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kata Nabi, sungguh Allah itu ketika cinta ke hambanya, Allah pasti uji. Ya Allah. Jadi Allah itu Pak Bu, semakin Allah cinta kita, semakin pula kita diuji oleh Allah. Maka pantas ketika ada sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Sahabat nanya ke Nabi. Siapa jawab Nabi? Kata Nabi Pak Bu, al-anbiya suman amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya. Ternyata bukan kita. Siapa kata Nabi? Al-anbiya, para nabi. Itulah orang yang paling berat ujiannya. Summan amsal fal amsal, dan yang semisal dengan Nabi dan seterusnya. Artinya Pak Bu, seberat-berat ujian kita tidak akan pernah lebih berat dari ujian para Nabi. Kenapa? Nabi kan pilihan. Nabi kan kekasih Allah. Iya, tadi rumusnya. Semakin Allah cinta, semakin itu pula Allah uji. Itulah beda cinta Allah kayak cinta kita makhluk. Allah kalau cinta kayak kita Pak Bu, maka kadang doa kita ngapa tidak dikabulkan. Allah uji, sabar tak? Allah kalau cinta kayak kita, diuji kita tadi dengan macam-macam. Tapi beda kalau kita makhluk cinta kepada sesama. Suami cinta ke istri, pasti apa kendak yangnya cinta, pasti dituruti. Ibu boleh mengukur suami itu cinta dengan kita. Maka ibu beri apa, mintalah. Pak, berikan aku kalung emas. Kalau bapak cinta, pasti dibelikan kalung emas. Betul ibu? Kalau ada duit. Artinya Bapak Ibu itu cinta makhluk. Cinta makhluk itu apa kendak kita pasti dikabulkan. Tapi kalau cinta Allah justru sebaliknya. Diuji. Maka ujian paling berat itulah para nabi, bukan kita. Maka tengok Nabi, ada yang diuji anaknya durhaka, ada yang diuji bini durhaka, ada yang diuji penyakit sampai hampir puluhan tahun, ada yang diuji digergajinya kayak Nabi umatnya, ada yang diuji dibunuh, terusir dari kampungnya. Nabi kita Muhammad SAW aja tengok Pak Abu. Belum lahirlah diuji oleh Allah, jadi yatim, belum sempat nengok ayahnya. Baru 6 tahun meninggal pula maknya. Dia suka kakeknya, meninggal pula kakeknya. Dia pamannya, pamannya juga tidak beriman. Terusir dari kampung halaman. 7 anak Nabi, 6 meninggal di hadapan Nabi. 3 yang lanang, belum ada yang genap 3 tahun. Meninggal kalau di hadapan Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Diludah oleh orang Yahudi.
Kita Pak Bu, kita hari kok ada tak tetangga yang berani meludah kita? Jawablah Pak, ya Allah. Kita yakin belum ada tetangga yang nak meludah kita. Lah Nabi Muhammad kekasih Allah, manusia mulia yang dijamin masuk surga pertama, diludah Yahudi Pak. Dilempar kotoran onta. Sebesar apa kotoran onta itu Pak? Kita rasanya belum ada yang melempar kita tai ayam aja misal itu Pak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Betapa hebatnya ujiannya. Artinya ternyata kenapa Allah kasih kita ujian itu rahasianya Pak. Kata Allah tadi, jangan ngaku beriman kalau tidak aku uji. Alangkah bodoh dua. Kenapa pertanyaannya orang beriman yang Allah uji? Karena dari ujian akan lahir yang namanya sabar. Sabar itu lahir karena ada ujian. Ujian yang kadang tidak kita senangi. Karena ujian itu dibagi dua dalam Quran surah Al-Anbiya. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, kata Allah. Kami uji kamu dengan yang buruk dan dengan yang baik. Jadi kalau versi Allah, ujian itu ada dua Pak. Yang buruk ke yang baik Ibu. Sakit, buruk, ujian. Ujiannya apa? Sabar gak kayak sakit. Tapi ingat, yang baik, sehat pun ujian. Cuman dari hasil ujian itu, bersyukur gak kita dengan sehat. Nggak kita ke masjid, kufur nikmat gak kita dengan sehat. Artinya Bapak Ibu, ujian itu kalau menurut Allah ada dua, yang buruk dan yang baik. Yang buruk dari ujian, lahir sabar. Yang baik itu juga ujian, maka lahirnya syukur. Maka kenapa rahasianya kita diuji? Orang beriman pasti diuji. Dari ujian akan lahir sabar. Sabarlah kita berhak dapat rahmat Allah. Itu rahasianya Bang. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang sabar dapat ampunan. Mereka orang sabar dapat rahmat. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena jaminan sorga yang dijaminkan Allah, kata Nabi, orang yang dapat rahmat Allah. Karena apa kata Nabi? Tidak ada satupun orang yang masuk sorga karena amalnya. Lan yudkhila ahadan amalhul jannah, kata Nabi. Tidak ada satupun orang masuk sorga dengan amalnya. Dengar iko Pak Bu, sahabat protes dan bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Rasul, begitu juga engkau masuk surga bukan karena amalmu. Begitu juga wala ana, kata Nabi. Begitu juga aku masuk surga bukan karena amalku. Lah terus sahabat nanya, terus kita masuk surga karena apa ya Rasul? Kata Nabi, fadlullah wa rahmatuh. Kita kok masuk surga karena karunia Allah dan rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu Pak Bu diberikan kepada orang sabar. Sabar itu lahir dari ujian yang tidak kita sukai. Ujian ternyata Allah berikan khusus untuk mereka yang beriman. Maka itulah kenapa rahasianya setiap orang beriman dipastikan Allah kasih ujian. Orang beriman pasti diuji. Dari ujian lahir sabar. Sabar berhak dapat rahmat. Dan rahmatlah rahmat Allah yang jamin kita masuk surga. Maka kelak kita ada disapa, salamun alaikum bima sabartum. Apa kata malaikat? Selamat kata malaikat, kelaknya nyalami kita. Selamat kata malaikat, silakan kau masuk surga bima sabartum, karena kesabaranmu diuji oleh Allah waktu di dunia. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa singkatnya orang beriman. Kenapa Allah uji? Karena Allah masukkan ke sorga. Maka ada satu pintu sorga namanya Babus Sabri. Pintu sorga sabar yang dimiliki mereka yang sabar karena Allah beri ujian. Kini kami nanya, Bapak Ibu masih sabar tak dengar kami ceramah? Masih sabar? Berarti lanjut ceramah kok. Nia. Kemudian kepada keluarga besar, rumus sabar selanjutnya, yakinlah bahwa berpisah dari suami, berpisah dari ayah bukan berarti berpisah dari rezeki. Ingat kau Pak, wajib kita iman. Kadang kenapa istri itu betapa sedih ketika kehilangan suami? Karena merasa meninggal suami berarti berhenti habis perlu rezeki. Ingat, suami kita bukan penjamin rezeki. Suami kita justru tukang makan rezeki. Jadi jangan anggap berpisah dari ayah, berpisah dari suami, berpisah perlu rezeki kita. Tidak. Karena yang jamin rezeki kita siapa? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Apa kata Allah? Hud ayat 6. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Artinya, yakinlah kita berpisah ikut dengan suami bukan berarti berpisah dari rezeki.
Siapa yang jamin rezeki kita? Allah. Iko wajib kita imani Pak, biar kita bisa sabar. Kenapa? Kadang kita tidak sabar karena ada penyebabnya. Siapalah kelak yang ngasih kami makan? Siapalah yang melanjutkan sekolah anak-anak? Siapa yang biaya hidup kami? Kadang kita itu ketika kehilangan suami. Maka yakinlah suami kita bukanlah penjamin rezeki. Yang jamin rezeki itu Allah. Maka tugas kita kini yakin Allah yang jamin segalanya. Maka dekati Allah yang maha pemberi rezeki. Ingat Bapak Ibu, rezeki kita kalau dijaminkan Allah segala sebelum kita dilahirkan. Rezeki kita itu sudah dijaminkan Allah ketika kita umur 4 bulan dalam rahim mak kita Pak. Fayang huhu fihi ruh, kata Nabi. Di situ umur 4 bulan Allah tiupkan roh yang ke dalam rahim mak kita, ke jasad kita dari umur 4 bulan. Kemudian kata Nabi, wa yu'mar bi'arba'i kalimat. Ketika roh ditiupkan, di sikolah itu yang wajib kita pahami. Allah tetapkan kepada kita 4 perkara. 1, bikat rizkihi, tetapkan rezekinya. Itulah kenapa almarhum meninggal juga, karena rezeki almarhum yang ditetapkan Allah waktu dalam rahim maknya habis. Berarti kepada istri dan anak-anak, oh berarti rezeki kita masih ada, masih. Yakinlah iko berbanding lurus. Selama masih ada rezeki, selama itu kita pasti masih hidup. Kalau habis rezeki, pasti kita mati. Iko Pak. Jadi rezeki lah Allah jaminkan umur 4 bulan dalam rahim kita. Tugas kita apa? Ikhtiar cari rezeki. Yang jamin rezeki Allah. Berapa dapat itu haknya Allah nak ngasih. Biar kita yakin kok Pak. Bahwa yang jamin rezeki itu Allah. Ada orang pagi-pagi Pak, pagi-pagi balik sore. Hari itu dapatnya dikit rezekinya. Mungkin cuma 100.000. Ada yang pagi-pagi balik siang lebih cepatnya balik. Dapat 150.000 lebih banyak. Siapa yang ngatur itu? Allah. Bahkan ada sebaliknya. Tidak pergi-pergi. Duduk aja di teras. 200.000 rezekinya dapat. Kebilo besok pemilu. Biasanya cek itu. Zaman dulu. Duduknya di teras, datang tim sukses itu. Berapa mantu pilih di Siko? 5. Sekali lah 200.000. Sejuta. Rezekinya tak ke Palu. Agak ragu nampaknya jawab. Takut salah jawab pula. Rezekinya Iko. Sejuta tu rezekinya. Kalau rezekinya tidak mungkin sampai. Cuman kata ulama menjelaskan, hakikat rezeki itu cuman bedanya 2. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Nah, ini tidak sabar, nyogok diambilnya. Ini tidak sabar, maka dia lewat jalan pintas diambilnya 1 juta. Seandainya tidak diambilnya 1 juta, yakinlah 1 juta itu pasti sampai juga. Cuman waktunya berbeda, caranya berbeda, Allah antarkan. Kalaunya sabar. Samalah orang maling itu Pak. Maling itu ngambil rezekinya, cuma tidak sabar. Seandainya tidak maling, dia pakai usaha yang halal, dapat juga rezekinya. Itulah lagu cicak-cicak di dinding tu pelajarannya Pak. Cicak-cicak di dinding tu Pak. Itu lagu, ada yang menjelaskan, bukan sembarang lagu itu. Tapi lagu itu menguatkan keimanan kita, yakin ada yang ngatur rezeki itu. Cicak tidak punya sayap, tapi rezekinya nyamuk yang ada sayap. Coba tengok lagu tu Pak. Dan nyamuk tidak pernah tahu kalau dia ada ditakdirkan untuk cicak. Coba kalau nyamuk tahu, nya ada sayap, pas ada cicak, dia olok-oloknya cicak. Tidak kenai, kecek nyamuk, karena nya ada sayap. Tapi dari lagu cicak-cicak di dinding tu Pak, Ibu hafal kan? Coba. Coba kalau apa? Ada musik. Nak pakai musik pula ya, Bu. Tengok Pak, bukti rezeki siapa yang ngatur? Allah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Anak soleh. Tengok Pak, siapa yang datang? Dari lagu itu kita dapat pelajaran. Yang datang siapa? Bukan cicak kan? Siapa yang datang? Nyamuk. Tugas cicak itu berarti cuma 1. Hap. Lah yang datangkan nyamuk siapa? Itulah Allah. Maka yang datangkan nyamuk Allah. Yang datangkan rezeki itu siapa? Allah. Tapi sebelum hap, kita ambil pelajaran dari sebelumnya. Diam-diam merayap. Apa diam-diam merayap? Berusaha maksudnya. Berusaha dulu, maka Allah datangkan nyamuk.
Itulah maksud diam-diam merayap, bukan maling. Karena ada juga diam-diam merayap tengah malam. Maling. Tapi maling itu juga usaha sebenarnya. Cuman tidak sabar. Maka hakikat rezeki itu kata ulama, ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang tidak sabar lewat jalan pintas. Kalau pedagang, main curang di timbangan. Kalau apalah punya kesempatan, korupsi. Tidak sabar, seandainya tidak lakukan itu, rezekinya sampai, tapi dengan cara halal, dibuat agak berbelok-belok oleh Allah. Maka sabarnya dalam mencari rezeki yang halal, jadi sebab diampunkan dosa. Maka ada riwayat tu Pak Abu, ada dosa yang tidak diampuni kayak solat, ada dosa yang tidak diampuni kayak puasa. Tapi dosa itu hanya bisa diampuni dengan apa? Bercapek-capek dalam mencari rezeki yang halal. Maka kata Nabi, siapa yang sore harinya capek karena cari rezeki dari pagi sampai sore, maka Allah ampuni dosanya dari pagi sampai sore. Begitu juga siapa yang capeknya pagi-pagi karena cari rezeki dari sore ke pagi, Allah ampuni dosanya dari sore ke pagi. Balik cerita dari perang Pak Bu, Nabi bertemu kayak sahabat. Kaget Nabi bersalaman kayak sahabat kok. Heran Nabi, tangannya hitam, pecah-pecah, kapalan, kasar. Bertanya Nabi, ngapa tangan kau iko? Apa kata sahabat Rasul? Kerja aku kok menafkahi bini anakku. Kerja aku tuh mecahi batu yang besar-besar ke Rasul, lah pecah aku jual ke pasar. Maka tangan aku rusak. Aku cari rezeki halal. Kecek sahabat kok. Apa yang dilakukan Nabi Pak? Diambilnya tangan sahabat kok Pak, diciumnya kayak Nabi. Sambil Nabi bersabda, hazal yadu la yamassun nar. Ikolah tangan yang tidak disentuh api neraka. Tangan apa? Tangan yang bercapek-capek dalam mencari rezeki yang halal walaupun susah. Karena Pak, bisa aja lewat jalan pintas rezeki tadi. Bisa aja mungkinnya jual narkoba, gampang jual narkoba, pitinya banyak, betul Pak? Dari mana Bapak tahu? Apa yang betul? Riba mudah tapi haram. Kita tidak ngerjakannya. Artinya yang haram itu terkadang mudah, tapi kita tidak mau ngerjakan. Kenapa? Haram. Kita sabar, tapi kita lebih milih yang halal walaupun susah. Nah, susahnya cari rezeki halal. Iko yang kecek Nabi, hazal yadulah yang masunat. Ikolah tangan yang tidak disentuh api neraka. Tangan yang sabar mencari rezeki yang halal walaupun susah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kepada keluarga besar, bahwa yakinlah iko kematian bukan perpisahan. Kerumus sabar yang wajib kita lakukan. Ingat, ada janji Allah, suami, istri, anak, kelak dikumpulkan, disatukan lagi oleh Allah. Iko kepada keluarga besar wajib iman. Jadi jangan nganggap kematian iko perpisahan, tidak. Perpisahan itu justru Pak Bu, perpisahan itu kalau kita tengok di Al-Quran, ketika terbentang jarak surga neraka itu baru disebut perpisahan. Ketika suami di surga, istri di neraka, itu baru perpisahan. Oh, kebalik ya Bu? Mohon maaf Ibu. Jadi perpisahan itu kalau istri di neraka, istri di surga, suami di neraka. Jadi itu baru perpisahan. Terbentang jarak surga neraka. Tapi kalau kematian bukan berpisah, itu wajib kita imani. Kenapa? Karena ada janji Allah, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Apa janji Allah? Mereka suami dan pasangannya, berarti istri-istrinya, kata Allah, mereka sama-sama kelak di bawah pohon di surga, saling berhadap-hadapan. Oh, berarti laki bini di surga. Anak ke orang tua, wallazina amanu wattabathum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. At-Tur ayat 21. Orang-orang beriman kata Allah diikuti ke anak-anaknya beriman. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan lagi dekat seluruh keturunannya. Artinya anaknya orang tua ternyata kumpul lagi di surga. Suami ke istri ternyata dijanjikan Allah kumpul lagi di surga. Berarti Pak Bu, iko kematian suami kita, iko kematian ayah kita bukan perpisahan. Maka orang beriman yakin seyakin-yakinnya mati bukan berpisah. Karena ada janji Allah kita kumpul lagi. Ibu, bapak kumpul lagi di surga. Ibu, enggak kumpul lagi kayak bapak di surga? Bapak masih enggak kumpul kayak ibu di surga? Jadi yang jawab bapakku. Ngapa bapak takut kena omel di surga?
Yakinlah Bapak Ibu bahwa kita pasti kelak bertemu lagi. Dan ikut janji Allah. Artinya kepada keluarga besar, jangan menganggap kematian akhir. Justru kematian awal syarat pertemuan selama-lamanya. Kenapa? Karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia hanya sebatas tempat meninggal. Maka orang beriman yakin bahwa kenapa almarhum dimatikan, biar kita kelak bisa kumpul selama-lamanya kelak di surga. Tugas kita kini satu, sabar. Selesai Bapak Bu rumus sabar untuk keluarga besar. Iko baru untuk keluarga besar. Untuk kita cak mana Pak Dokter, jadilah Pak Dokter nengok jam tangan terus. Pak Dokter Dedi. Nampaknya jadilah itu dulu Pak Bu. Terakhir untuk kita oleh-olehnya. Untuk kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari kok kita masih hidup. Masih hidup Pak? Tidak pula banyak lagi nampaknya. Masih hidup Pak? Untuk kita yang masih hidup malam ini Pak, perlu kita pahami, ketika hari kok kita masih hidup, malah kita bandingkan kita ke almarhum orang tua kita Bapak Supratman. Kalau hari kok kita masih hidup, berarti ada dua yang wajib kita pahami. Satu, hari kok kita masih hidup, berarti wajib kita pahami. Berarti Allah masih ngasih kesempatan ke kita beramal. Berarti Allah masih ngasih kesempatan ke kita beramal. Allah tuh maha tahu, kita kok amal dikit, dosa banyak. Maka dikasih kesempatan hiduplah kita, berarti tugas kita beramal. Mumpung hidup beramal. Rumus beramal 3M. Satu Pak Bu, ibda binafsik kata Nabi. Mulailah dari diri kau beramal. Berbuat baik itu mulai dari diri kita. Jangan nunggu orang, jangan nunggu perintah atasan. Mulailah dari diri kita. Rumus M pertama dan berbuat baik. M kedua, badiru bil amal. Segera beramal. Beramallah kini, jangan nunggu besok. Kan tidak ada jaminan sampai besok. Besok aja lah nak salat ke masjid. Besoknya mati. Tapi dibawa juga ke orang ke masjid. Tapi beda. Disolatkan. Maka rumus beramal M kedua, mulailah dari saat ini segera. Dan M yang ketiga apa tuh Pak Bu? Rumus beramal, mulailah dari yang terkecil. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Karena kita tidak tahu, mungkin yang sedikit itu jadi sebab rahmat Allah. Sebab itulah kita akhirnya masuk surga. Maka rumus beramal 3M. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari saat ini. Mulailah dari yang terkecil dalam beramal. Jangan mimpi bisa beramal besar kalau amal kecil masih kita abaikan. Iko Pak Bu, rumus pertama, ketika masih hidup berarti Allah masih ngasih kesempatan, beramallah mumpung hidup. Karena orang yang mati sampai kapanpun tidak bisa lagi beramal, hanya tinggal menikmati amal-amal yang dikerjakan waktu hidup. Yang kedua, yang wajib kita pahami, ketika hari kok kita masih hidup, berarti Allah masih ngasih kesempatan ke kita untuk tobat dari dosa. Itu yang wajib kita pahami. Oh, hari kamu masih hidup, berarti Allah masih sayang, ngasih kesempatan untuk apa? Tobat dari dosa. Karena tadi Allah Maha tahu kita banyak dosa. Cak mana cara tobat? Ketika kita punya dosa ke Allah. Kemarin mungkin kita masih banyak abai ke salat. Kemarin masih hobi kita mungkin berbuat maksiat. Maka rumus tobat kata Imam Ibnu Taimiyah 4 caranya. 1, rukun tobat, menyesali dari dosa yang pernah kita kerjakan. 2, berjanji ke Allah tidak akan lagi ngulang dosa. 3, memperbanyak istighfar. Minta ampun ke Allah. Tambahnya saidul istighfar. Baca saidul istighfar. Pagi sekali, sore sekali. Saidul istighfar itu Pak Bu artinya penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal Bu? Oh iya. Kira tadi langsung hafal. Bagi yang belum hafal gampang Bapak Ibu ambil HP, klik di Google, ketik di Google tuh Saidul Istighfar. Pastinya keluar kalau ada kuota. Kalau tidak ada kuota beli igat-igat tulang itu kalau tidak ada kuota. Maka keluar Saidul Istighfar, screenshot. Kenapa? Hadisnya Pak Bu. Siapa baca Saidul Istighfar pagi, yakinnya baca, Allah terima taubatnya. Yang mati di siang hari itu, maka kata Nabi, huwa min ahli jannah. Dia penghuni surga.
Kemudian nyo baca sore, yakin nyo baca saya istighfar, Allah ampuninya. Malam nyo mati setelah nyo baca, maka kata Nabi sama huwa min ahli jannah, dia penghuni sorga. Maka Bapak Ibu, rumus taubat yang ketiga, perbanyak istighfar, tambahannya baca sayyidul istighfar pagi sekali, sore sekali. Ada jaminan dari Nabi diterima taubat masuk sorga. Rumus yang keempat dari taubat kepada Allah dari dosa kita, apa tuh Pak Bu? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Karena ada janji Allah, innal hasanat yuzhibna sayiat, sungguh kebaikan menghapus kesalahan. Maka mumpung hidup, malah kita taubat dari dosa. Segala kita pasti punya dosa. Ibu banyak dosa, betul? Bapak banyak dosa, betul? Yang ngecek banyak dosa dah Pak? Banyak dosa yang ngecek kok. Tapi mana yang paling banyak dosa ibu apa dosa bapak? Ibu, kami tanya mana banyak dosa ibu apa bapak? Kami tanya bapak, bapak mana banyak dosa ibu apa bapak? Ibu. Sama-sama banyak. Tapi kalau kita balikkan ke hadis, ternyata yang paling banyak dosa, mohon maaf ibu jangan protes. Siapa yang paling banyak dosa? Ibu, sepakat berarti. Karena apa? Nabi ceritakan kepada sahabat, ketika ditampakkan isi neraka kepada Nabi, yang paling banyak penghuni neraka ditengok Nabi siapa? Wanita, perempuan. Ketika itu sahabat mendengar bertanya ke Nabi, ayakfurna billah, Rasul, kenapa Tino banyak di neraka? Apakah nyo kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak, nyo tidak kufur ke Allah. Maka ibu rajin salat ke masjid, rajinnya tidak kufur ke Allah. Ibu rajin pengajian majlis salim, nyo tidak kufur ke Allah. Terus ngapa nyo banyak di neraka Rasul kalau nyo tidak kufur ke Allah? Apa kata Nabi? Itu yang perlu kita stabila, Pak. Stabila. Stabila itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Bengkulu stabilo. Ibu yang perlu garis bawahi. Apa kata Nabi? Yakfurna bi azwajihinna. Nyo tidak kufur ke Allah, tapi nyo kufur ke lakinya. Itu. Ya Pak. Ya Bu. Dengar? Perlu diulang tak Pak? Nyo kufur ke lakinya. Perlu diulang Pak? Nyo kufur ke lakinya. Perlu lagi Pak? Udah. Oh, udah. Apa maksud kufur ke laki? Dua. Satu, mengingkari kebaikan suami. Dua, tidak bersyukur dengan pemberian suami. Itu hati-hati dan mengingkari kebaikan suami. Ketika marah apa kecek istri, sudahlah kau dah nyesal mau kawin kayak kau. Aku mengingkari kebaikan suami. Sudahlah kau dah ada apa-apanya kau. Ada curhat seorang suami kayak kami lewat WA Pak. Nyo heran kayak bininya majlis taklim rajin. Bahkan pengurus inti, majlis taklim RT-nya ikut, majlis taklim masjid ikut, majlis taklim kelurahan Permata ikut, majlis taklim kecamatan BKMT ikut, pengurus inti kalau. Tapi kecek suami, Ustaz, kami heran kayak bini kami. Tio, majlis taklim ado kalau nya. Bahkan pengurus inti, tapi untuk rumah tangga tidak ada nambah ilmu kayak kami. Yang jelek ada nambah cicilan kecil. Lah ngapa nambah cicilan? Dia majlis salim seragam. Nyincil kalau. Tapi tidak ada nambah ilmu. Ngapa tidak nambah ilmu? Kalau di rumahku tiap hari kami kok kadang belagu. Kalau belagu, kalau marah diungkit nyo kalau masa lalu. Sampai terkecek kok maaf Pak, kecek lakinya kok. Sudahlah kau kak modal kolor baik kau kawin dia. Sampai terkecek saya itu. Ya Allah, karena istriku agak kaya, lakiku mungkin agak miskin. Sampai diungkit-ungkitnya kalau harta-hartanya. Nah, itu yang disebut kufur ke laki. Ya, Bu? Kalau marah, jangan tengok kesalahan bapak. Tapi tengok kebaikannya. Sepakat? Alhamdulillah. Bapak sepakat? Nah, kalau sepakat selesai kaji kita Bapak. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث